Awalnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini dengan kelompoknya ini menampakkan kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak suka. Bahkan ketika terjadi perang Badar, mereka meremehkan para sahabat Rasulullah SAW, kaum muslimin. Mereka tidak akan menang. Akan tetapi dengan kemenangan yang diraih secara gemilang oleh kaum muslimin pada waktu itu, ini kemudian menjadikan nyali mereka menjadi ciut. Ternyata kaum muslimin punya kekuatan yang besar. Mereka mampu mengalahkan orang-orang Quraisy. Sementara mereka menganggap bahwa orang-orang Quraisy ini adalah orang-orang yang terpandang. Ya, orang-orang yang terpandang di Jazirah Arab, sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, orang-orang Quraisy ini memiliki kedudukan yang sangat mulia di tengah-tengah mereka. Ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang gemilang di perang Badar, maka kemudian ini menjadikan nyali mereka menjadi ciut. Maka kemudian sejak itulah Abdullah bin Ubay bin Salul bersama dengan kelompoknya ini menunjukkan atau menampakkan ya keimanan mereka kepada Rasulullah SAW. Ya, pura-pura menampakkan keimanan kepada Rasulullah SAW, sementara di hati mereka sangat membenci Rasulullah SAW. Yang kita kenal dengan kemunafikan. Berbeda apa yang dinampakkan dengan apa yang disembunyikan di dalam hatinya. Tidak sejalan antara perbuatan dengan apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Nah, ini fenomena baru yang dihadapi Rasulullah. Kemunafikan di tengah-tengah kaum muslimin ini juga fenomena baru yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena fenomena ini tidak didapatkan di kota Makkah. 10 tahun berdakwah di kota Makkah. Itu tidak 13 tahun ya, itu tidak pernah muncul fenomena-fenomena kemunafikan seperti ini. Ada orang terbagi ke dalam dua keadaan. Kalau dia beriman, dia nampakkan keimanannya, dan kalau dia menentang Rasulullah SAW, dia menampakkan permusuhannya. Jadi terpisah secara jelas, nampak secara zahir di hadapan kita. Adapun fenomena kemunafikan ini baru muncul di kota Madinah. Ada orang yang mengaku mencintai Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, akan tetapi di dalam hatinya menyimpan kebencian yang besar kepada Rasulullah SAW. Kebencian Abdullah bin Ubay bin Salul ini juga nampak ketika terjadi perang Uhud. Ketika nampak terjadi perang Uhud, Rasulullah SAW menginstruksikan pembagian pasukan. Lalu kemudian datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mengatakan, Rasulullah, apakah engkau tidak mau mendengarkan saran saya terhadap apa yang akan kita lakukan ini? Maka Rasulullah SAW ketika itu mengetahui tentang kemunafikan Abdullah bin Ubay bin Salul ini, itu dari wahyu. Sudah ditahu memang, ya, orang ini tidak beres, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW meninggalkan dia dan dia diacuhkan. Tidak didengarkan sarannya. Dan ini memunculkan kebencian yang besar di dalam, kemarahan besar dalam hati Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka dia kemudian memprovokasi kaum muslimin yang lemah untuk kemudian tidak ikut dalam peperangan itu. Sampai sepertiga dari pasukan kaum muslimin itu beralih, ya, tidak jadi ikut perang. Dan ini tentu membuat para sahabat Rasulullah SAW menjadi sangat marah. Bahkan anaknya sendiri yang juga bernama Abdullah, jadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul bahkan minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, utus saya kepadanya dan saya bunuh. Begitu besar ya amarah para sahabat ketika itu terhadap ya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tidak berhenti di situ. Dia memanfaatkan kebencian orang-orang Yahudi kepada Rasulullah SAW. Jadi pernah orang-orang Yahudi itu dari Bani Nadir di Madinah itu berencana membunuh Rasulullah. Dia manfaatkan lagi Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Rasulullah SAW mengetahui tentang niat jahat mereka itu, maka Rasulullah SAW memberikan kesempatan waktu kepada mereka selama 7 hari ya untuk meninggalkan kota Madinah. Dengan niat buruk mereka itu, mereka mau membunuh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya, berikan kesempatan selama 7 hari untuk meninggalkan kota. Tapi apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul? Dia kemudian memprovokasi mereka agar tidak meninggalkan kota Madinah dengan berbagai macam janji-janji yang dilakukan. Kemunafikan Abdullah bin Ubay bin Salul ini bahkan nampak dalam upaya memecah belah, membenturkan sesama Ahlul Bait Rasulullah SAW. Kalau kita pernah mengikuti kajian kita sebelumnya tentang hadithul ifki, ya, fitnah yang dituduhkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa berzina dengan Safwan radhiyallahu taala. Ini adalah ya kerjaan orang-orang munafik di Madinah ketika itu yang dimotori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia hembuskan fitnah sampai kemudian ya terjadi simpang siur yang sangat besar di tengah-tengah kaum muslimin ketika itu. Nauzubillahi min dzalik. Ini bahayanya keberadaan orang-orang munafik di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya kalau kita melihat sekarang, apa keberadaan orang-orang munafik di tengah-tengah kaum muslimin itu menguatkan ya permusuhan orang-orang Yahudi. Dari dulu. Makanya kalau sekarang ini Israel ini ya, orang-orang Yahudi di Israel yang kemudian terus melakukan intimidasi terhadap kaum muslimin di Palestina itu sekarang kuat,
Ini wallahu a'lam bisa saja dipengaruhi karena keberadaan orang-orang munafik di tengah-tengah kaum muslimin yang juga mungkin masih kuat. Sehingga ini perlu kita antisipasi ya. Orang-orang munafik yang menyembunyikan keimanan di tengah-tengah kita dan kaum muslimin tentu lebih berbahaya daripada orang yang telah menampakkan kekufuran dan kebenciannya kepada Islam itu sendiri. Sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul di hadapan kaum muslimin di tengah kota Madinah.